Guys, balik lagi bersama gua Mike Raja terakhir dari Isekai ya di konten hari Jumat ya. Thank you buat semua teman-teman yang selalu mantengin konten-kontennya Isekai. Terus sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, share, subscribe sama nyalain loncengnya. Habis itu di pojok kanan bawah ada logo Saweria. Seperti biasa buat teman-teman yang mau nyawer silahkan aja di situ ya guys. Di konten kali ini gue lebih pengen menanggapi sebuah potongan klip dari konten kreator yang lagi ngobrol sama narasumbernya ya. Di sini narasumbernya sepertinya tidak mengerti esensi dari mengkoleksi mainan dan narasumbernya ini sepertinya ya gitu deh gitu. Sedangkan si podcasternya ini kayaknya memang kolektor mainan atau ya senggangganya wibu lah atau senggangganya tahu lah gitu ya. Tapi dan again, gue nggak tahu mereka siapa, gue nggak kenal mereka siapa. Jujur gue juga nggak peduli amat mereka siapa. Di sini gue menanggapi sebagai orang yang tidak kenal mereka sama sekali. Oke, sebelum kita mulai, kita simak dulu video cuplikan yang gue terima. Heran sama orang-orang yang nge-spend duit buat beli-beli koleksi. Bukan suka nggak suka, cuman buat apa? Sekarang loh, nge-spend 100, 200, 300 ribu cuman dapat barang-barang yang cuman ditaruh, dipajang di rumah. Pak, kepuasan. Dulu waktu masih kecil nggak bisa belinya, nggak bisa koleksi. Sekarang udah gede punya duit ya kan, duitnya orang besar. Akhirnya sekarang bisa beli, ya belilah buat koleksi. Tapi kan berarti sebenarnya nggak penting. Penting gak penting untuk kesenangan inner child ini loh, inner child. Iya, pertanyaannya penting atau nggak penting? Penting kalau aku. Karena itu ya, dari semua gajiku itu ku bagi. Jadi kalau setiap bulan ada rencana untuk beli sesuatu yang mana itu adalah collectibles, itu akan aku sparekan dari uang gajiku. Bukankah orang beli barang, itu kan salah satunya adalah dari nilai fungsi. Ya. Emang fungsinya collectibles apa coba? Sekarang saya tanya nih ya, aku tanya nih, emang collectibles semuanya yang dipakai? Nggak ada. Mobil kalau misalnya dikoleksi, mereka cuma jadi pajangan aja. Iya, tapi kan masih bisa dipakai. Tapi banyaknya adalah cuma dikoleksi, cuman iya. Ya udah di garasi, diem. Oke guys, di sini gua jawab per potongan ya guys ya. Si masnya kan di sini kan bilang heran sama orang-orang yang beli koleksi. Ini gue jawab dulu nih. Gak usah heran mas, gak usah heran bro, gak usah heran kawan-kawan yang mungkin punya pemikiran sama. Kenapa gak usah heran? Ya anggap aja mungkin rezekinya mereka lebih banyak dari rezeki kalian. Mungkin rezekinya mereka ya lebih berlimpah. Jadi mereka ya udah bisa beli barang-barang yang notabene menurut kalian nggak perlu, nggak penting. Mungkin gue juga nggak tahu. Terus masnya kan bilang juga bukan suka nggak sukanya. Terus buat apa? Bukan masalah suka nggak suka, tapi buat apa? Ya intinya buat memorabilia sih, kalau menurut gua ya. Sekarang buat apa beli sepatu banyak-banyak? Kolektor sneakers, kaki lu cuma 2, lu cuma pakai sepasang. Buat apa beli tas branded banyak-banyak? Tangan lu cuma 2 kiri kanan, lu pakai tas 2 di kiri dan kanan aja udah aneh. Kecuali tas gamblok belakang, backpack. Buat apa? Ya kurang lebih pemikirannya sama seperti itu. Kolektor lukisan, buat apa beli lukisan? Penting gak sih lukisan? Buat apa? Nah ya mungkin pola pikirnya ke situ gitu. Gue bisa menikmati karya seni si A, gue bisa menikmati desain sepatu si B, gue bisa menikmati desain jam tangan si C. Ya lebih ke situ sih. Bisa aja karena dia suka, bisa juga karena dia mengapresiasi siapa desainernya, bisa juga balas dendam waktu masa kecil nggak pernah dikasih. Sekarang udah punya duit ekstra, udah punya penghasilan sendiri, mau beli. Kalau gue ngerasanya dari celetukan yang keluar dari mulut masnya ini seolah-olah kayaknya sedikit iri gitu kalau orang bisa beli barang-barang yang menurut dia nggak penting. Terus kalau kita bahas ke sini, let's say gue punya duit lebih nih, gue mau beli mainan, terus menurut lu nggak penting, gue tanya balik, jadi menurut lu gue harus beli apa? Karena notabene orang-orang yang beli mainan atau orang-orang yang koleksi mainan dalam notabene harga mahal itu udah beres, slot-slot lainnya udah beres, bayar suster udah, cicilan rumah udah, uang sekolah udah, asuransi udah, mertua udah, nyokap udah, semua udah, gue pasti ada duit lebih. Lu mau bilang apa? Lagi ya, bilang nge-spend 100-200 ribu cuman dapat barang kecil yang ditaruh di lemari terus nggak diapa-apain. Ya itulah esensinya koleksi bro. Nggak ada bedanya sama koleksi-koleksi lukisan. Buat apa beli lukisan miliaran cuman dilihat doang, nggak dipegang, nggak bisa dirasain, nggak ada rasanya, disentuh pun nggak boleh. Ya karya seni itu sekarang udah bermacam-macam. Ada yang NFT, ada yang berupa collectible toys, ada yang berupa kolor artis, kartu. Seni itu sekarang udah next level, udah berubah gitu, udah nggak kayak dulu gitu ya. Anggap aja sebagai karya seni. Gue lanjut dulu ya. Nah itu gue setuju banget tuh dengan jawaban Simbanya yang waktu dia ngomong kepuasan. Waktu kecil nggak bisa beli, sekarang bisa beli. Ya iya itu salah satu alasan. Dari sekian banyak alasan itu salah satunya.
Terus si masnya juga bilang, tapi kan sebenarnya juga nggak penting. Memang ini mungkin barang-barang yang nggak penting, tapi tergantung sudut pandang siapa yang melihat. Gua ngelihat teman-teman gua yang mungkin koleksinya rokok gitu ya, gua pasti ngerasa koleksi lu nggak penting amat. Rokok hakikatnya buat dibakar, bukan ditaruh di kotaknya dengan plastiknya. Yang koleksi minuman keras itu hakikatnya dibuat sama pabriknya, sama ownernya untuk dinikmatin, untuk diminum, bukan ditaruh. Ya tapi kita harus menghargai perbedaan itu, bro. Dia sukanya koleksi minuman, dia sukanya koleksi rokok, dia sukanya koleksi mobil, dia sukanya koleksi pelek, dia sukanya koleksi motor. Ya, terus kalau dibilang motor kan masih bisa dipakai. Yes, memang bener, tapi seberapa sering sih lu pakai motor lu yang harganya mahal? Lu biasa juga pakai motor lu yang murah juga kan? Sama, mainan-mainan kita juga begitu. Bukan berarti ditaruh di sini terus nggak dimainin. Ini tetap dimainin ya, mungkin sebulan sekali. Nanti juga ada rotasi, dibersihin, keluar lagi yang baru. Gue lanjut lagi nih guys. Isekai! 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 Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya penting apa nggak penting, straight to the point, gue setuju sama mbaknya, gue jawab penting, bro. Kenapa? Kita manusia, baik perempuan, baik laki, kita perlu yang namanya hobi. Kalau hobinya kebetulan adalah toys atau collectible, itu bukan sesuatu yang salah, dan itu bukan sesuatu yang nggak penting. Kalau lu nggak punya hobi, bisa aja lu gila. Bisa aja nanti duitnya, duit gue kebanyakan nih, gue ngapain gue beli narkoba. Coba, lebih salah, mending mainan. Jelas. Kenapa jelas? Anak-anak yang main collectible, anak-anak yang main mainan itu lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan nongkrong sama teman-teman yang sejenis. Wibu! Biasanya tuh main game, rakit gunpla, main TCG, gosipin mainan ini keluar baru, ini ono-ono, artikulasi ini lebih bagus, paint job ini lebih bagus, ini dapat aksesoris ini. Itu lebih bermanfaat menurut gua dibandingin lu nongkrong di warung kagak jelas. Terus habis itu duitnya buat token judi online ya, menurut gua ya. Lebih jelas inilah, jelas lah. Dan kalau lu ada apa-apa, masih bisa dijual. Walaupun di semua video gua selalu bilang, jangan pernah menganggap koleksi mainan itu kayak investasi, tapi tetap bisa dijual. Harganya berapa? Ya gua nggak tahu. Emang fungsinya collectibles itu apa coba? Gue jawab ya. Fungsinya untuk mengenang masa memorabilia kita, mengenang masa kecil kita, mengenang masa lalu kita yang bagus, yang ceria, yang cheerful, dimana mungkin waktu itu dikasih nonton sama nyokapnya, bokapnya, atau dikasih mainannya sama kakeknya, neneknya, omnya, tantenya, ayahnya, ibunya, atau siapapun juga. Nilai-nilai memorabilia itu menurut gua mahal. Nilai-nilai itu menurut gua punya nilai sentimental sih di situ sih. Jadi susah ya. Mungkin si masnya ini waktu kecil tidak pernah dikasih hadiah-hadiah atau tidak pernah nonton Tokusatsu zaman dulu, atau mungkin Sentai zaman dulu, atau Metal Heroes zaman dulu, atau Super Robot zaman dulu. Mungkin enggak. Mungkin masa kecilnya mungkin beda gitu ya. Tapi salah nggak kita mencoba menghidupi kembali kenangan-kenangan masa kecil itu? Ya tentu tidak. Fungsinya apa ya? Untuk mengenang kesenangan kita di masa itu. Itu mungkin salah satunya, itu dari gua ya. Mungkin ada sudut pandang lain, silakan aja tulis di kolom komen. Oh, gua koleksi memang pure buat investasi. Ya boleh juga, walaupun gua tidak menganjurkan itu. Oh, gua koleksi hanya untuk menaikkan status sosial gua. Ya boleh aja. Banyak loh orang-orang yang nggak ngerti sneakers, beli sneakers hanya untuk terlihat keren, hanya untuk menaikkan status sosialnya. Banyak loh orang-orang yang beli jam tangan juga begitu. Banyak loh orang-orang yang beli mobil juga begitu. Salah nggak? Nggak salah. Why? Duit-duit dia, bro. Terus kalau kita bahas kayak gini ya, kenapa nggak bilang begini? Buat apa koleksi buku? Buku dibaca cuma sekali atau 2 kali. Emang 3 kali, 4 kali, 5 kali. Emang lu mau baca buku yang sama berkali-kali? Kan nggak juga. Tapi kan nggak seperti itu esensinya kan. Esensinya adalah lu menghargai desain covernya, lu menghargai pengarangnya, ceritanya sesuai dengan gaya hidup lu, atau mungkin ceritanya mirip dengan alur cerita hidup lu. Banyak alasan-alasan gitu. Seperti yang tadi gue bilang di awal video, lu kalau ngomong kayak gini, tandanya lu nggak ngerti esensi dari mengkoleksi sebuah barang. Kita udah ngomong di 2 buku yang berbeda. Gue ngomongin kiblat A, lu ngomongin kiblat B, jadi nggak akan nyambung gitu. Karena lu nggak ada nilai attachment di topik obrolan masalah koleksi ini. Tapi dan again guys, itu semua adalah pendapat gue ya guys ya. Gue bisa aja salah, bisa aja gue terlalu menggebu-gebu juga, bisa aja gue terlalu kesel juga gitu ya. Tapi terlepas dari semua itu ya, dan again sorry kalau gue udah salah kata. Gue nggak kenal keduanya ini siapa, dan gue juga nggak tahu dari mana. Gue cuma lihat videonya ini lagi seliuran di banyak akun Facebook ya, dan ada yang ngasih juga ke gue gitu. Ya udah, di sini gue cuma sebatas menanggapi sebagai orang yang nggak kenal. Menurut gue sih kita harusnya lebih bisa saling menghargai sih. Koleksi ini tuh nggak salah. Mau koleksi apapun nggak salah gitu. Yang salah itu kalau lu koleksinya hasil nyolong, nah itu salah. Tapi kalau lu beli dengan uang yang lu dapatkan secara halal, menurut gue ya fine-fine aja gitu. Jadi apapun koleksinya, sepatu, sneakers, jam tangan, mobil, motor, perangko, itu nggak ada salahnya.
Coba koleksi perangko Philately. Bahkan perangko-perangkonya perangko-perangko tua yang udah di stem, udah nggak bisa lu pakai. Terus menurut masnya nggak ada gunanya, nggak bisa diapa-apain gitu. Ya sama, koleksi lukisan sama. Lu kira temen gua nggak ada yang koleksi sepatu, saking kerennya sepatunya dan saking rare-nya dan saking mahalnya dia nggak pakai. Bener-bener dia nggak pakai, tapi dibersihin. Esensinya sepatu apa? Dipakai. Apakah dia jadi orang gila karena nggak dipakai? Apakah dia jadi buang-buang karena nggak dipakai? Ya nggak juga. Kita harus menghargai itu, memang koleksinya dia kok. Apakah gua salah? Gua punya mainan terus gua nggak pegang sampai berdebu? No. Gitu ya guys, Michael Chu, raja terakhir dari Sakai. Konten kali ini gitu aja. Setuju nggak setuju tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus logo Saweria barcode ada di pojok kanan bawah. Peace out guys.